Pemerintah resmi memberangkatkan kloter pertama jamaah haji Indonesia tahun 2026 dari Embarkasi, Banten. Seorang pria lansia tewas tertabrak kereta komuter lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, peternak telur rumahan di Klaten, Jawa Tengah meraup untung jutaan rupiah. Eni Melani namanya. Eni mengaku dalam sehari bisa menjual 25 hingga 30 kg telur. Telur tersebut dikirim ke dapur MBG. Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi mikro di tingkat rumah tangga. Hal ini dirasakan seorang peternak telur rumahan, Eni Melani, warga desa Borangan, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Eni menjalankan usaha ayam petelur selama kurang lebih 3 tahun. Awalnya hasil produksi hanya dipasarkan secara terbatas di kalangan tetangga dan warung sekitar. Namun, sejak terlibat sebagai pemasok dalam program MBG, usaha Eni kini memiliki pasar yang lebih pasti. Dalam sehari produksi telur dihasilkan mencapai sekitar 8 hingga 9 kg dengan harga jual mengikuti pasar berkisar Rp27.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan MBG, telur-telur tersebut dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai 25 hingga 30 kg, lalu dikirim ke dapur MBG. Menurut Eni, kehadiran MBG memberikan kepastian pasar sekaligus mempercepat perputaran usaha, terutama untuk kebutuhan pembeli pakan pada Rabu 22 April 2026. Sebelum terdapat program MBG, Eni harus aktif menawarkan dagangan dari rumah ke rumah maupun ke warung. Kondisi ini membuat penjualan tidak selalu stabil. Kini, dengan adanya MBG, proses distribusi menjadi lebih efisien dan terarah. Eni mengungkapkan kekhawatiran apabila program tersebut tidak berjalan lama. Menurut Eni, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Karenanya, Eni berharap program MBG bisa terus berlanjut agar manfaatnya dirasakan secara luas, baik oleh anak-anak maupun pelaku usaha kecil. Kan itu nggak setiap hari dikirim ke MBG, kita kumpulin, nanti kalau ke MBG udah 25 kilo, 30, saya baru anter. Kalau stop, ya saya bingung lagi, harus kembali ke nol lagi. Saya harus ke jual ke tetangga, saya nawarin lagi, saya harus ke mana-mana, ke warung, Mbak masih enggak telurnya. Kedepan Eni berencana meningkatkan kapasitas usahanya bersamaan meningkatnya kebutuhan program MBG. Saat ini, Eni memelihara sekitar 200 ekor ayam petelur dengan produksi 8-9 kg telur per hari atau sekitar 150 butir telur dengan perkiraan 17 butir telur per kilogram. Eni baru mampu menyuplai 1 dapur MBG di sekitar tempat tinggalnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Sejumlah langkah strategis disiapkan termasuk reaktivasi dan pembangunan jalur baru hingga ribuan kilometer. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, pemerintah akan melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar memperkuat konektivitas nasional di luar Pulau Jawa. Saat ini panjang jalur kereta api di Sumatera mencapai 1.871 km, namun masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 km. Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api dan memerlukan pembangunan sepanjang 2.772 km. Di Sulawesi, jalur yang sudah ada baru sepanjang 109 km, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 km.
Menko AHY menegaskan pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam program kerja prioritas nasional. Penguatan transportasi berbasis rel dinilai mampu menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi antar daerah. Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 kilometer, betul ya, 14.000 kilometer, dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, disinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045 maupun kira-kira per tahunnya. Dengan berasumsi bahwa tentunya bukan hanya dibebankan pada APBN, tapi juga APBN dan APBD karena pemerintah daerah juga harus terlibat langsung, tapi juga dengan skema-skema kerjasama antara pemerintah dan swasta. Meski demikian, kondisi saat ini menunjukkan kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih terbatas. Angkutan penumpang baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1%. Padahal, moda transportasi ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan rendah emisi gas rumah kaca. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah membutuhkan investasi sekitar 1.100 hingga 1.200 triliun rupiah hingga tahun 2045. Pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta didukung perencanaan terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia terus diperkuat melalui program Sekolah Rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi anak Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di kampus Lembaga Administrasi Negara Pejompongan, Jakarta Pusat pada Rabu 22 April 2026. Dalam pesannya kepada calon siswa dan orang tua, Teddy menyebut program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Ia menekankan penting memberikan akses pendidikan yang layak agar anak-anak Indonesia memiliki cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Teddy juga menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah, bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung lama dan perlu ditangani secara bertahap, namun dengan langkah yang cepat dan terukur agar tidak terus berlarut. Jadi, keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya agar seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan untuk melalui pendidikan yang layak sehingga berhasil ke depan untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Nah, salah satu caranya adalah adanya Sekolah Rakyat ini. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan. Dalam kunjungan ini, Teddy juga memberikan motivasi kepada para calon siswa agar tetap semangat belajar dan meraih cita-cita, serta memastikan kesiapan fasilitas dan juga sistem pembelajaran berjalan optimal bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, realisasi investasi hilirisasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan positif. Menteri Investasi Rosan Ruslani menyebut kontribusinya terhadap investasi nasional terus menguat. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi pada triwulan pertama 2026 mencapai 147,5 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 136,3 triliun. Kontribusi investasi hilirisasi mencapai 29,6% dari total realisasi investasi nasional yang menyentuh 498,8 triliun rupiah.
Menteri Investasi Kepala BKM Rosan Roslani menyebut peran sektor hilirisasi dinilai semakin signifikan dan memiliki potensi yang terus meningkat ke depan. Dari total tersebut, hilirisasi mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 98,3 triliun rupiah. Komoditas nikel mendominasi sebesar 41,5 triliun rupiah, disusul tembaga 20,7 triliun rupiah, besi baja 17 triliun rupiah, bauksit 13,7 triliun rupiah, timah 2,5 triliun rupiah, serta komoditas lainnya. Kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan, mencapai 29,6% di triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai 147,5 triliun atau peningkatan 8,2%. Kita melihatnya perikanan dan kelautan ini mungkin di dalam semester berikutnya atau semester 2 atau 3 atau 4 ini insya Allah bisa meningkat, karena saat ini masih 1,7 triliun karena komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT, udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia. Nah, ini adalah saya mendapatkan informasi bahwa akan investasi di bidang garam dan juga di bidang rumput laut dan ikan tilapia ini sudah mulai akan berjalan pada semester depan. Sementara itu, hilirisasi perkebunan dan kehutanan mencapai 29,8 triliun rupiah dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar. Pemerintah menargetkan investasi di sektor ini terus meningkat seiring dengan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam. Sedangkan hilirisasi migas tercatat sebesar 17,7 triliun rupiah serta perikanan dan kelautan 1,7 triliun rupiah. Sebagian besar investasi hilirisasi terbesar di luar Pulau Jawa dengan total 75,5% menunjukkan pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah resmi memberangkatkan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2026 dari Embarkasi Banten. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Pemerintah resmi memberangkatkan kloter pertama jamaah haji Indonesia tahun 2026 dari Embarkasi Banten. Sebanyak 393 jamaah diterbangkan menuju Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama asal Embarkasi Banten resmi diberangkatkan pada Rabu 22 April 2026. Mereka dijadwalkan terbang pukul 18.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Madinah, Arab Saudi. Turut hadir dalam pelepasan ini Ketua Pengawas Penyelenggara Haji Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar. Keberangkatan ini menjadi tanda dimulainya operasional Haji Indonesia tahun 1447 Hijriah. Pemerintah telah menjadwalkan masa pemberangkatan jemaah berlangsung hingga 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa negara akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, termasuk dengan penyiapan petugas pendamping yang telah dilatih secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji yang pada hari ini kloter 1 dari Provinsi Banten yang insya Allah kita akan lepas keberangkatannya. Menteri Haji beserta jajaran, para menteri, Kabinet Merah Putih, beserta pejabat kementerian, BUMN dan lembaga yang hadir pada hari ini. Singkat saja bahwa pada hari ini kita akan melepas kloter pertama yang menandakan bahwa sudah dimulainya rangkaian dari pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang rutin dilaksanakan pada musim-musim haji dan diadakan pada saat situasi dan dinamika yang ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa negara hadir untuk menyertai jemaah haji dan juga kami sampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji yang kita monitor bahwa
pada saat ini Kementerian Haji yang pertama kali melaksanakan pemberangkatan haji, petugas pendamping itu selama 1 bulan penuh, kemudian sudah dididik, dilatih sedemikian rupa untuk kemudian mendampingi jemaah haji kita selama di Tanah Suci. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di Tanah Suci juga turun, sehingga kemudian dengan biaya yang ada insya Allah catering untuk jemaah haji kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Di samping itu, kartu nusuk yang biasanya dibagikan di Tanah Suci ini sudah semua dibagikan di Indonesia, sehingga kemudian pemberangkatan menjadi lebih teratur dan terkelola, sehingga tidak ada lagi yang kemudian jemaah dalam satu keluarga atau satu ini terpisah-pisah, sehingga lebih rapi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang mendalam, dan kepada Bapak, Ibu sekalian jemaah haji kami sampaikan selamat jalan. Mudah-mudahan pergi dan kembali dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami melepas kepergian Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ibadah haji dengan selamat. Sebelumnya, para jemaah telah masuk ke asrama haji sejak 21 April 2026 untuk menjalani berbagai persiapan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga kelengkapan dokumen perjalanan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh terus memastikan seluruh jemaah telah mengantongi visa dan siap diberangkatkan. Dasko berharap bagi seluruh jemaah agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau RSUD DKI di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Wapres mendorong peningkatan status rumah sakit tersebut dari tipe D menjadi tipe C guna memperkuat layanan kesehatan di wilayah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan serta layanan yang tersedia bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Upaya peningkatan status RSUD DKI ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Yahukimo dan sekitarnya yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Sejalan dengan Wapres, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan status rumah sakit menjadi tipe C akan diikuti dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan. Lebih jauh, Felix menekankan bahwa peningkatan layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan. Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Wapres di Yahukimo yang dinilai strategis, mengingat wilayah tersebut memiliki posisi penting sebagai penghubung logistik di Papua Pegunungan. Selain sektor kesehatan, pemerintah juga mendorong pengembangan Yahukimo sebagai salah satu sentra pangan di Papua Pegunungan guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi jajaran TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika mengunjungi Koramil 171506 DKI dalam mendukung pengamanan wilayah tersebut.
Kehadiran Wapres di Yahukimo sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan serta pemerataan program pemerintah hingga ke wilayah terpencil. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu pilar utama agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Yahukimo merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Sejalan dengan hal itu, Wapres mengingatkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, mengingat situasi yang aman akan membuka ruang yang lebih luas bagi masuknya berbagai program pembangunan. Wapres menegaskan komitmennya untuk terus kembali ke Yahukimo dengan membawa lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat. Berbagai program prioritas pemerintah pun disiapkan untuk terus didorong implementasinya di Yahukimo, antara lain makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, perumahan rakyat, serta penguatan sektor koperasi dan pertanian. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Universitas Indonesia yang melibatkan 16 mahasiswa. Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Ivani menegaskan DPR akan mendalami penanganan kasus tersebut. Komisi 10 turut menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menyoroti kasus tersebut, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP secara tertutup bersama sejumlah rektor perguruan tinggi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 20 April 2026. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Ivani menjelaskan, rapat dilakukan tertutup karena adanya materi yang sensitif yang dipaparkan oleh pihak kampus. Kenapa tertutup? Karena memang di dalam ada bukti-bukti percakapan, foto, video yang tidak mungkin akan kita buka di halayak atau di depan. Meski berlangsung tertutup, Komisi 10 menegaskan akan tetap mendalami berbagai fakta terkait kasus pelecehan seksual di kampus, termasuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu menyampaikan DPR ingin mengetahui sejauh mana langkah pihak kampus dalam menangani kasus tersebut, khususnya terkait sanksi bagi pelaku. Administratif atau ada langkah-langkah lanjutan seperti misalnya karena ini melanggar undang-undang tindak kekerasan seksual, apakah ini dimasuk ke dalam ranah pidana atau tidak? Nah, ini yang kita. Menurut Lalu, apabila perbuatan terbukti memenuhi unsur pidana, maka penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Lalu menilai langkah tersebut krusial untuk menciptakan efek jerah serta mencegah kasus serupa terulang. Dalam RDP tersebut, Komisi 10 turut memanggil sejumlah pimpinan perguruan tinggi, diantaranya UI, UNPAD, ITB, dan IPB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus berjalan transparan dan sesuai hukum. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Seorang pria lansia tewas tertabrak kereta komuter lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Aksi pelecehan begal payudara terhadap seorang wanita muda dilakukan oleh orang tak dikenal terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban berusaha menghindari, namun pelaku terus berusaha untuk menyentuh payudara korban. Dalam narasi video yang beredar, dua pria yang berboncengan sepeda motor awalnya mendekati korban sambil menanyakan alamat. Namun, pelaku sambil memegangi alat kelaminnya. Korban berusaha menghindari pelaku, namun terus dikejar dan pelaku melakukan pelecehan serupa sembari berusaha menyentuh payudara korban. Aktivitas suasana di Jalan Balayuda cukup sepi di jam-jam tertentu dan memang banyak aktivitas sejumlah pejalan kaki khususnya kaum wanita yang melintasi jalan itu. Arianto, Ketua RT 11 mengaku baru mengetahui adanya video viral tersebut melalui media sosial. Pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari korban. Viral kemarin? Iya, yang pelecehan itu. Sebab korban belum ada laporan di kita, jadi kita tidak tahu.
permasalahannya jam berapa kejadian, siapa pelakunya, dan korban juga tidak tahu siapa. Itulah. Tapi benar TKP-nya di TKP ini benar, wilayah RT 11 Hari Komuni, Jalan Balayuda. Kalau dari korban kita nggak kira juga Pak RT. Tidak tahu, karena mukanya juga tidak jelas dengan korban, dengan si pelaku. Itu. Mungkin bukan warga di sini, warga luar atau iseng atau apa, kita kurang tahu juga. Pihaknya mengaku akan melakukan pengecekan CCTV dan berharap korban yang merasa dirugikan oleh aksi pelaku segera melapor sehingga bisa ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV saat korban sedang berada di dalam rumah dan tidak menyadari motornya telah dibawa kabur. Aksi pencurian sepeda motor milik warga terjadi di Jalan Alawiyah 2, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu siang. Kejadian ini terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi. Dalam rekaman terlihat, pelaku berjumlah 4 orang yang diduga merupakan tukang pencari barang rongsok. Mereka terlebih dahulu memantau situasi di sekitar lokasi sebelum melancarkan aksinya. Saat kejadian, pemilik motor sedang berada di dalam rumah, sementara kendaraannya terparkir di luar rumah. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Para pelaku kemudian mengangkut motor korban dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah gerobak, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Diketahui, kondisi lingkungan pada siang hari di lokasi tersebut memang cenderung sepi, sehingga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Hingga kini, kasus pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar, yang diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Siang jam 12. Jam 12. 12 siang. Itu hari Minggu. Pemilik motor lagi di mana? Hah? Pemiliknya lagi di mana? Pemilik motornya? Pemilik motornya di sini. Di dalam. Di rumah. Di rumah. Motornya di. Motornya taruh situ tuh samping itu. Dekat lubang gede. Orang pas dia mau narik sampah nggak ada situnya. Di situnya nggak ada motornya. Katanya ada yang bawa, katanya pakai gerobak, katanya sih. Pakai PCD. Pakai CCTV. Iya. Nah terus itu kira-kira suasana lingkungannya itu lagi rame apa lagi sepi? Sepi. Oh lagi sepi. Kalau di depan jam 12 siang sepi. Oh siang itu jam 12 sepi. 12 siang iya. Ada pernah kemalingan? Kalau di daerah sini Bu ya, rentan curian motor nggak? Sering nggak? Enggak. Kejadian kayak gini sering nggak? Enggak. Berarti baru-baru ini baru-baru ini aja? Baru kali ini doang iya. Udah lama baru naruh situ. Itu samping katanya Kembang Gede. Baru kemarin. Oh, berarti emang biasanya ditaruh situ. Iya, dari situ emang tiap hari dari situ. Kan biasanya ditutupin plastik kalau hujan. Nggak ada hilang. Kemarin doang hilang itu. Pas mau narik anak saya, kok motor saya nggak ada katanya. Lah, naruhnya pun di situ, naruh tiap hari nggak ada. Nggak hilang, kemarin doang hilang tuh. Baru itu kejadian. Tapi udah sempat melapor Bu? Belum. Lapor ke RT belum? Belum. Dari Jakarta, Nandityo, jurnalis Berita Nasional TV, mengabarkan. Pemirsa, seorang pria lansia tewas tertabrak kereta komuter lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas korban pun belum diketahui mengingat tidak ditemukan identitas apapun pada tubuh korban. Seorang pria lanjut usia tewas setelah tertabrak kereta komuter lain saat melintas di perlintasan kereta api kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Identitas dan data diri lansia tersebut juga belum diketahui. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar dan para pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian. Korban diduga tengah menyeberang rel dari arah Rawabuaya menuju Duri Kosambi saat insiden terjadi. Menurut keterangan salah satu warga di lokasi, saat itu korban kemungkinan tidak melihat atau mendengar kereta yang tengah melintas. Akibatnya, korban tersambar komuter lain jurusan Tangerang Kota. Yang abang tahu, Bang? Tadi kata satpamnya sampai aja mau nyebrang. Dari mana Bang nyebrangnya? Dari situ Bang. Dari situ mau ke? Mau nyebrang sono. Iya, udah gitu doang. Oh, cowok cewek Bang? Cowok Pak, laki-laki. Cowok ya? Iya. Dia nyebrang sendiri atau gimana? Sendiri Pak, lagi nenteng botol aqua. Sempat ditirakin nggak? Kan lagi sepi kondisinya Pak. Kondisi lagi sepi ya? Dia warga sini atau bukan? Kita kurang tahu. Kurang tahu. Dia posisi mau nyebrang sendiri? Sendiri Pak.
Kereta apa bang yang ditabrak bang? Kereta lain. Kalau kereta kurang tahu dah kita, soalnya belum nanya lagi kita. Petugas kepolisian dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan identitas dari tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cengkareng. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta memastikan kronologi lengkap kejadian. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang wanita muda yang merupakan karyawati sebuah bank swasta menjadi korban penjabretan di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Dira Frianti, wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat, malam usai menjadi korban penjambretan. Korban harus kehilangan telepon genggam miliknya seharga belasan juta rupiah karena dirampas oleh dua pelaku jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat untuk mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera CCTV. Aksi penjambretan terjadi saat korban akan kembali pulang ke rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat dengan menumpang bus Transjakarta. Untuk bisa sampai ke halte busway Kuitang dari bank tempatnya bekerja, korban harus berjalan kaki selama beberapa menit. Nahas, saat sedang berjalan sambil bermain ponsel, tiba-tiba korban dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Senen menuju Tugu Tani dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban sempat berlari mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang lokasi kejadian yang cukup sepi membuat kedua pelaku berhasil kabur dengan mulus. Itu sekitaran jam 6:30 malam. Aku memang dari arah tempat kerja aku itu terus pas di depan Bank BRI itu tuh memang dari belakang sih ada dua orang gitu. Aku kan memang main HP, maksudnya lagi buka WA nih Kak, lagi balas WA temen. Nah pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih, nge-freeze tuh shock kan. Iya tapi langsung teriak, aku nge-freeze bentar aja langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih, ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya Pak. Tadi lumayan sepi sih Pak. Terus tuh pas itu nggak ada yang tolongin, aku lari sekenceng-kencengnya pas sampai lampu merah. Dan situ tuh pas sampai merah tuh baru ada orang yang baru kumpulin gitu. Ya udah ternyata aku dijambret sih. Kayak maksudnya sempat ngejar mbaknya. Aku lari ngejar dan kan memang dia kenceng banget. Jadi kayak oh Tuhan, kayak nggak nyangka aja secepat itu kejadiannya. Berapa orang Mbak pelaku? 2 orang. Pakai apa? Aku nggak perhatiin plat motornya. Cuma memang dia pakai motor Matic. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan sejumlah data penting yang ada di dalam ponsel. Korban berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.